Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Rizky dari kelas 4 PJJE dengan NIM 062440111931. Pada kali ini saya akan menjelaskan sejarah mengenai JIS atau yang lebih dikenal dengan Geografi Informasi Sistem. Histori JIS pada awalnya peminat pengguna pembuat peta analog maupun digital. Analog merupakan jenis peta yang sering kita ketemui di kelas, seperti peta Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan RBI, Rupa Bumi Indonesia, dan berjenis hard copy dan dengan skala kecil. Sedangkan digital merupakan jenis peta yang disimpan di komputer yang berbentuk soft copy. Berasal dari berbagai kalangan di sekitar, bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei, dan pemetaan, dan lain-lain. Sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyediaan informasi spasial. Nah, yang wajib kalian garis bawahi yaitu spasial atau yang berkoordinat, dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walau demikian, pada saat ini, hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial atau yang lebih dikenal atau disebut dengan bergeoreferensi. Kemudian ada peta modern, ada 3 pembentuknya untuk menjadi suatu JIS. Yang pertama, teknologi digital, yang dimana data yang disimpan di dalam komputer, dan ada 2 pemanfaatannya, yaitu sumber daya manusia dan teknologi mesin. Kemudian yang kedua ada positioning, yang dimana pemanfaatan dari satelit posisi atau GPS. Dan yang ketiga ada remote sensing, yang dimana kita tidak perlu datang ke tempat itu untuk membuat suatu peta, yaitu menggunakan penginderaan jauh. Dan ada teknologi perolehan data spasial, yang dimana yang kalian ketahui tadi, data spasial merupakan yang bergeoreferensi, yang posisinya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang pertama, tersedia beberapa sistem satelit penentu posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja penggunanya. Ada 4, yaitu satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Kemudian yang kedua, tersedia perangkat total station, yang dimana yaitu pengukuran terlebih dahulu di lapangan, kemudian baru datanya diolah menggunakan komputer maupun mandiri, atau plus program post processing, yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Dan yang ketiga, tersedia perangkat digital echo sounder single atau multi band plus program post processing, sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3 dimensi berskala besar dan relatif cepat dan format digital atau pengukuran di dalam laut. Kemudian yang keempat, tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulak-alik (SRTM), yang dimana radar ini untuk mengetahui posisi pesawat di mana lintang bujur atau garis XYZ-nya. Kemudian yang kelima, tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya Google Earth, Google Maps, Google Ocean, dan lain-lainnya. Dan yang keenam, tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Pada ini kita sangat membutuhkan jaringan internetnya. Kemudian ini merupakan echo sounder yang dimana dipasang di kapal untuk meng-scan dasar laut untuk kilang minyak atau pembangunan di dasar laut. Dan ini merupakan gambar laut yang sangat dalam. Dalam ini mengapa di dalam peta laut ada gambar yang berwarna biru muda maupun biru tua. Kalian harus ketahui yang berwarna biru tua itu merupakan laut yang sangat dalam. Kemudian ada LiDAR, Light Detection and Ranging, yaitu yang pertama GPS, yaitu GPS dipasang di pesawatnya untuk mengetahui titik posisi pesawatnya. Kemudian yang kedua ada IMU, yaitu untuk menstabilkan posisi titik dalam keadaan baik maupun stabil karena pesawat itu bergerak. Dan yang ketiga laser scanner untuk men-scan bumi mana yang mau digambar petanya.
Dan untuk titik GPS-nya dipasang GPS base station atau titik ikat atau merupakan acuan, yaitu di mana GPS base station itu. LIDAR Light Detection and Tracking. LIDAR merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR mempunyai beberapa kemampuan seperti yang pertama, dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Elevation Model yang tinggi. Yang kedua, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan pemodelan secara 3D atau 3 dimensi, yaitu garis XYZ-nya atau garis lintang bujurnya. Dan yang terakhir, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu atau bisa dipakai untuk teknik sipil untuk mengetahui galian maupun timbunan. Kemudian ada teknologi-teknologi dalam LIDAR yang dimana ada pesawat yang dipasang base station dan dikolaborasikan dengan GPS agar mengetahui posisinya. Kemudian LIDAR terbagi menjadi dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut Airborne Altimetric LIDAR dan LIDAR untuk pengukuran kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetry LIDAR pengukuran sinar inframerah atau infrared, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Kemudian ini merupakan contoh jalur LIDAR. LIDAR ini merupakan sangat mahal, namun cepat hasilnya. Ini merupakan contoh jalur terbang LIDAR. Ini merupakan gunung, yaitu bisa pengukurannya menggunakan LIDAR karena gunung ini suka berapi setiap 4 tahun sekali. Dapat kita lihat dan kita baca, pada akhirnya fungsi yang tinggi ini akan balik ke bagian dasarnya. Dan ini dapat kalian lihat, GPS ini memiliki 3 satelit, kemudian ada GLONASS, Galileo, dan Kompas. Kemudian ini contoh fotogrametri jarak dekat, yang dimana ini gambar gunung yang titik-titik merahnya merupakan titik koordinat. Dan untuk mengukurnya kita tidak bisa menggunakan total station, jadi kita menggunakan penginderaan jauh. Dan pada data-data yang dihasilkannya dapat kita lihat pada titik-titik yang berwarna biru ini. Kemudian esensi sistem informasi geografis atau GIS ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan data yang memiliki titik koordinat atau posisi 2 dimensi maupun 3 dimensi atau yang disebut juga yang bergeoreferensi. Sedangkan data non-spasial bisa juga disebut sebagai atribut yang menerangkan data spasial, seperti contohnya nama jalan, lebar jalan, dan alamat jalan. Kemudian data spasial merupakan yang lebih memiliki data posisi, koordinat, ruang atau spasial. Sedangkan data non-spasial yaitu properties dari data spasial. Sekian penjelasan saya mengenai histori GIS dan pengelolaan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.